Dasar hukum pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Revisi terhadap undang-undang tersebut sebenarnya sudah disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Februari 2025, yang juga sudah diperkuat dengan keputusan Presiden Nomor 142/P Tahun 2024. Danantara juga terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law yang tidak hanya menempatkan Danantara di atas INA atau Indonesia Investment Authority, tapi juga di dalamnya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Instrumen lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang penyertaan dan penata usahaan modal. Dengan alas hukum yang tersedia, Indonesia tampaknya mempertegas rencana untuk reindustrialisasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip free market dan profesionalisme pengelolaan aset negara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selama ini mengendalikan semua aset tidak serta-merta dibubarkan, namun perannya hanya sebagai regulator, dan Danantara akan bertindak sebagai eksekutor yang berisi tenaga-tenaga profesional dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Danantara sebagai entitas yang mengorganisir aset-aset BUMN secara profesional sejalan dengan liberalisme ekonomi yang memaksa negara untuk bertindak sebagai penjaga malam yang hanya memproduksi kebijakan, menciptakan stabilitas, dan memastikan keberlanjutan, sementara aktivitas ekonomi dijalankan oleh badan otonom yang berorientasi pada profit dan efisiensi. Pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan pada proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengambilan keputusan bisnis, yang mana itu sudah diperkuat dalam pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 yang menyatakan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, aliran modal dari pemerintah ke BUMN menjadi lebih fleksibel karena tidak perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui APBN. Tapi masalahnya adalah sistem politik kita ini masih mempraktekkan spoil system atau sistem jarahan, yaitu gagasan bahwa pemenang pemilu seringkali mendistribusikan jabatan-jabatan publik kepada para pendukungnya sebagai bentuk balas jasa, sehingga terkadang pemberian jabatan tidak lagi berdasarkan merit system. Misalnya penunjukan komisaris BUMN, penunjukan menteri, wakil menteri, dan pengangkatan ketua lembaga-lembaga negara yang tidak selalu sesuai dengan kompetensi mereka. Fakta bahwa kepala BPI Danantara ditunjuk langsung oleh Presiden juga tidak menggunakan prosedur fit and proper test seperti pada penunjukan Dewan Gubernur Bank Indonesia atau Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Padahal bagaimanapun juga, BPI Danantara adalah pengelola aset besar yang meskipun manajemennya di luar APBN, namun jika terjadi masalah akan berdampak langsung pada kebijakan fiskal. Kedua, rancangan BUMN 2025 ini menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan lagi kerugian negara dan mengubah pertanggungjawaban direksi BUMN yang kini dilindungi oleh Business Judgment Rule atau BJR. Rancangan Undang-Undang BUMN 2025 juga menghapus frasa yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Padahal dalam aturan sebelumnya, modal BUMN secara eksplisit disebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang membuatnya termasuk dalam keuangan negara. Aturan yang menghapus frasa ini otomatis menyebabkan modal BUMN dianggap bukan lagi sebagai bagian dari keuangan negara. Dengan demikian, apabila BPI Danantara mengalami kerugian, maka kerugian tersebut tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara, tetapi hanya sebatas kerugian korporasi. Sementara Undang-Undang Tipikor masih menganggap kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Artinya, jika ada kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi BUMN, tetap bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Namun, dengan adanya perubahan dalam rancangan Undang-Undang BUMN 2025, berpotensi kerugian BUMN tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk pasal korupsi di Undang-Undang Tipikor. Apalagi RUU BUMN 2025 secara eksplisit mengadopsi BJR dalam pasal 9F yang menyatakan bahwa direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah atau lalai dalam mengelola perusahaan.
Ini berbeda dari praktik-praktik sebelumnya, di mana direksi BUMN seringkali didakwa dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor karena keputusan bisnis yang merugikan BUMN. Memang ini terlihat lebih positif karena menciptakan kepastian hukum bahwa BUMN harus dikelola sebagai entitas bisnis dan para direksi dan antara bisa melakukan ekspansi tanpa kekhawatiran. Tapi di sisi lain, ini juga mengubah pengawasan dan pertanggungjawaban BUMN karena tidak lagi diaudit dengan standar keuangan negara melalui BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi Danantara akan menyerupai korporasi swasta yang bisa saja pemeriksaannya melalui audit internal atau menggunakan lembaga audit independen. Atau dengan kata lain, tidak lagi menjadi kewenangan BPK. Implikasinya, itu akan mempersulit aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam menangani korupsi di BUMN, karena batasannya sudah menjadi lebih kabur. Pembentukan Danantara memang sangat bertujuan baik, karena itu mencerminkan fase lepas landas menuju industrialisasi yang penuh. Aset yang sebelumnya tersebar di berbagai BUMN dikonsolidasikan, bukan saja untuk membiayai program pemerintah, tapi juga bisa diarahkan ke sektor-sektor strategis, seperti energi, teknologi, atau manufaktur yang menjadi fondasi penting bagi percepatan industrialisasi seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara. Pekerjaan rumahnya adalah dasar hukum yang mengatur pengangkatan, pengawasan, atau pemeriksaan keuangan di BP Danantara memang masih memerlukan pertimbangan yang komprehensif karena sebagai lembaga yang berorientasi profit, maka BPI Danantara tidak bisa lagi disebut lembaga negara, tetapi sebuah konsorsium dengan mekanisme pengelolaan korporasi yang bebas dan profesional. Salah satu tantangan terbesar yang bisa menghambat profesionalisme Danantara adalah fenomena patronase politik. Dalam konteks ini, penempatan figur politik dalam posisi strategis berpotensi melemahkan efisiensi dan daya saing perusahaan, karena keputusan bisnis seringkali didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, bukan strategi korporasi jangka panjang, sehingga berpeluang menciptakan salah urus seperti yang terjadi pada 1MDB Malaysia yang menjadi skandal terbesar dalam sejarah keuangan Asia Tenggara, di mana Perdana Menteri sebuah negara akhirnya dipenjara karena korupsi. Tentu kita tidak mau Danantara bernasib seperti itu.